Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Divi Toys, teman-teman. Salam ya dari pejuang recehan nih buat teman-teman pedagang mainan di seluruh Indonesia tentunya. Ini selamat siang, malam maupun sore ini ya. Di sini yaitu jam 11 malam nih karena baru sempat beres nih mau bikin YouTube nih, semoga ada yang nonton. Mudah-mudahan ya bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Kali ini saya akan berbagi tip ya, yaitu tip berjualan di masa sulit ya, tentunya di masa pandemi COVID yang berkepanjangan ini. Jadi langsung aja nih teman-teman, yang pertama itu adalah kita harus tetap fokus. Fokus di yang kita bahas itu yaitu usaha mainan ya. Kita harus tetap fokus di mainan, teman-teman. Kenapa saya bilang harus tetap fokus? Pasti yang lain itu lagi gimana ya, lagi masa-masa sulit, masa-masa goyang, dan kalau tidak kuat atau maaf ya yang struktur keuangannya kurang bagus atau punya kreditan, punya tunggakan, bisa maaf ya dalam arti kata bangkrut, kita jangan sampai teman-teman, harus tetap bertahan menunggu sampai benar-benar nanti ekonomi akan pulih kembali. Nanti peluang pasar yang ditinggalkan oleh teman kita yang sudah tidak berjualan lagi itu nanti ke tempat kita nih teman-teman. Kita berdoa aja mudah-mudahan pandemi ini cepat berlangsung ya. Jadi ibarat kata sekarang itu adalah proses penyaringan nih teman-teman. Jadi penyaringan dari semua yang berjualan, taruhlah ada sekitar 100, jadi disaring sama alam ini, nanti bisa mengerucut mungkin bisa tinggal 20 orang, mungkin tinggal 10 orang, dan dipastikan kita ikut di dalamnya teman-teman. Jangan sampai kita ikut yang tersaring sama keadaan gitu. Karena saya mau bilang nih teman-teman bahwa mainan itu kan tidak basi. Bertahanlah, tetap bertahan, yang penting kita masih setia, masih mau keluar, masih mau lang-lang lah ke agen-agen, ke pasar-pasar apapun, ke warung-warung. Ditinjau saja. Seumpamanya kita targetnya 2 minggu sekali dilihat ya, kita terus berjalan aja. Ingat, jangan ada jalan untuk kembali teman-teman. Jadi ditutup jalan untuk kembali ke masa lalu gitu. Seumpamanya kita dulu bekerja di pabrik, jangan nanti kita bekerja lagi, tetap fokus di situ. Cari inspirasi orang yang sudah berhasil di mainan itu, kita ikuti dan kita ambil ilmunya. Pasti jadi nih teman-teman. Jadi ini adalah di masa sulit ini ibarat kata kita lagi disaring gitu. Yang kedua adalah banyakin pergaulan nih teman-teman. Kenapa saya bilang banyakin pergaulan? Banyakin pergaulan di lingkungan yang tepat gitu. Jadi kita harus nyari koneksi ke sesama pedagang mainan. Jadi antara ini ke sini. Jadi semuanya kita keliling, kita ajak bergaul. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menimbulkan semangat teman-teman. Jadi kita semangat itu akan tumbuh lagi kalau kita itu ada temannya gitu. Syukur-syukur teman itu yang positif dalam artian yang tidak mengeluh gitu, nanti akan membangkitkan semangat kita dan kita tidak merasa sendirian. Jadi kita ada temennya gitu. Pasti banyak kok, persaingan itu selalu ada dan persaing itu dibikin seperti saudara gitu. Jadi banyakin teman itu yang satu profesi. Bukan berarti kita nggak boleh bergaul sama yang lain profesi, tapi lebih banyaklah sama yang satu profesi gitu. Apa mungkin bisa cari di online, mungkin kan ada di grup, apa mungkin ada di YouTube, mungkin bisa langsung
ke orang-orang yang sesama pedagang mainan gitu. Jadi yang ketiga itu adalah cari wawasan sebanyak-banyaknya nih teman-teman. Jadi di masa pandemi ini kita kan masih banyak waktu luang ya teman-teman, masih banyak waktu luang, masih banyak eh, waktu yang terbuang. Seumpamanya kita mau bekerja juga tidak bisa, mau keliling ke pasar juga pasarnya ya dibatasi, penjualannya ya mungkin dari 100% mungkin bisa 50 bisa turun. Jadi waktunya kita itu untuk belajar lagi, belajar dan nyari wawasan lagi, nyari pengalaman lagi dari internet, dari YouTube, dari buku atau audiobook, dari mana aja apa kita belajar sama orang yang ngerti. Jadi nanti setelah pandemi ini berhasil, teman-teman itu bisa cepat meloncat gitu, yes gitu. Karena eh, kalau menurut saya nih teman-teman, orang yang berhasil itu yang punya wawasan luas. Kalau dulu itu asal berjalan, bekerja bisa, tapi sekarang harus ada nilai plus. Kita harus punya wawasan luas di bidang yang tepat gitu ya. Kalau yang lain-lainnya itu untuk pendukung gitu. Yang keempat itu adalah kita harus jaga kesehatan nih teman-teman. Jangan sampai di masa pandemi ini kita tertular atau menularkan virus-virus yang ada, yang konon katanya itu ada. Saya sendiri juga alhamdulillah ya belum pernah, tapi sudah divaksin nih teman-teman. Jadi kita tetap berjaga jarak, pakai prokes buat biar keluarga kita terhindar dari bencana penyakit ini ya, penyakit COVID katanya. Mungkin kita kuat fisik kita, tapi keluarga-keluarga kita yang di rumah yang umur-umurnya udah renta, yang punya penyakit bawaan, itu menurut saya yang berbahaya. Dan yang kelima itu adalah teman-teman, yaitu pelajari sistem online teman-teman. Jadi kita harus melek teknologi ini teman-teman mulai sekarang. Jadi di saat pandemi ini itu semua orang itu berbondong-bondong nyari bisnis ke online. Jadi teman-teman harus punya satu atau dua marketplace lah, walaupun persaingannya begitu padat, begitu ini di situ kita nggak usah ragu, kita buka upload aja. Syukur-syukur kita punya stok, yang lain pada habis, nanti nyari bisa beli barang kita gitu. Jadi harus dipelajari itu online perlu. Jadi semuanya kita nggak perlu jual yang grosir-grosir satu bal isi 400, kita diperkecil saja, kita jualnya diperkecil. Sumpamanya situ domisilinya di daerah Pekalongan seumpamanya. Harga sama-sama di Jakarta taruhlah jualnya 10.000, di Pekalongan 15.000. Tapi kalau orang dari Pekalongan mau beli seumpamanya satu pak dari Jakarta 10.000, kena ongkos kirim taruh 18.000, dia mikir mending di Pekalongan, sesama di Pekalongan ongkos kirimnya masih lumayan murah, jadi terkendala di ongkos kirim. Nanti perbedaan ongkos kirim itu akan masuk ke toko kita gitu. Jadi nggak usah ragu kita bersaing sama di kota-kota besar. Itu semuanya di daerah di daerah Papua, daerah Sulawesi, buka saja di sana. Kita beli secara grosir dari Jakarta, kita jual online di sana. Pasti yang kecil-kecil online kan akan kesulitan untuk ongkos kirimnya ya, 1 kilo bisa ada yang 40.000. Nah itu peluang bisnis nih teman-teman yang buat di luar-luar pulau, luar-luar dari kota-kota besar, masih ada loh, ibarat kata peluangnya. Jadi jangan berkecil hati, tetap masih bisa, karena kita bisa menguasai di satu kota itu, menang itu ibarat kata kita itu udah termasuknya hebat. Nggak usah kita mikir untuk satu Indonesia, di kota Anda menang itu dalam artian memenangkan persaingan mainan di situ, itu udah jos ibarat katanya. Dan yang terakhir yang keenam yaitu tetap bersyukur nih teman-teman, karena
sampai saat ini kita masih tetap diberi kesehatan ya, masih tetap diberi apa namanya jalur yang masih belum belok ya teman-teman, masih tetap di mainan, kita masih perlu bersyukur. Orang yang menonton ini sampai selesai insya Allah rezekinya bertambah lagi dan idenya juga bertambah lagi. Dan nanti channel ini tentunya akan membahas tentang cara berjualan, ide-ide kreatif nantinya kalau sudah pandemi ini berakhir. Mudah-mudahan ada video-video baru lagi. Jangan sungkan bertanya di kolom komentar, kalau kira-kira saya bisa jawab, saya jawab, atau mungkin saya kalau kira-kira penjelasannya bisa panjang, nanti saya akan bikin videonya atau inspirasinya. Ini juga bukan inspirasi dari saya sendiri ya, ini dari kita belajar dari semua elemen, dari buku, dari orang-orang yang pintar, dari televisi, dari YouTube, pesaing TV Toys ibarat kata, dari mana aja kita sarikan gitu. Jadi jangan takut bersaing ya teman-teman, jangan takut, kita juga menularkan kebaikan walaupun itu cuman meniru. Saya juga meniru, ngomong begini juga meniru dari hal-hal yang kita baca, yang kita praktekkan tiap hari. Dan teman-teman kadang ada yang ngomong mungkin ini kenapa pakai mic gitu, kayak apa namanya, pamer gitu. Sebetulnya tidak, mic ini adalah mic kondensor ya teman-teman. Jadi area 1 meter itu suara itu tidak nangkep ke mic ini. Kalau kita pakai mic yang clip yang ini nih teman-teman, bentar. Kalau kita pakai mic ini, kalau mic ini itu bisa menjangkau area sekitar 20 meter, itu masih nyambung ke mic ini. Jadi sangat berisik. Jadi ini tuh berisik banget nih, ada suara AC, suara apa ya, orang-orang di luar itu kadang masih berisik, karena kalau pakai mic ini hanya suara saya aja yang masuk ke mic ini. Jadi saya di tangan saya ini udah nggak nyampe ke mic ini. Jadi hanya ini aja, bukan berarti kita pengen pamer-pameran ya, tetapi ini mic ini tuh berguna untuk menjernihkan suara. Kayaknya ini dulu ya teman-teman ya, udah malam waktunya. Semoga teman-teman tetap semangat, jaga kesehatan, selalu pakai prokes ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan saya juga bisa berjualan lagi. Oh ya, ini maaf nih teman-teman, buat pelanggan Divi Toys, untuk PPKM ini belum bisa order melalui WA karena gudangnya atau ketersediaan stok kita itu terhambat nih teman-teman. Ada beberapa gudang yang saya buat distribusi barangnya ke saya itu ditutup sama Satpol PP. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau untuk partai besar belum bisa melayani sampai benar-benar PPKM ini dicabut dari pemerintah. Kiranya ini dulu teman-teman, semoga menginspirasi, dan apabila banyak salah atau salah ucapan itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.